Yuk, pengenalan bukan. Oke, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang etnografi. Nah, nama saya Rifki Mulyana dan Yogi Wirawan beserta rekan kami, Lena Fitriana, akan menjelaskan tentang etnografi. Oke, untuk pertama saya akan menjelaskan tentang definisi etnografi tersebut. Kan? Eh, Skripnya Bukan PPT. ini. Kita bisa dilihat ya dari sini konten-konten yang akan dijelaskan. Kontennya yaitu tentang definisi, tentang research purpose, problem formulation atau masalah, teknik sampling, pengumpulan data, pengolahan data, dan keabsahan data. Nah, next. Awal yang pertama yaitu tentang definition of ethnography. Ethnography, a descriptive study of a particular human society or the process of making such a study. Contemporary ethnography is based almost entirely on fieldwork and requires the complete immersion of the anthropologists in the culture and everyday life of the people who are the subject of this study. Nah, di dalam definisi etnografi ini nih, yaitu penelitian etnografi merupakan penelitian kualitatif yang dimana metode ini digunakan untuk mengungkapkan makna sosiokultural yang ada di masyarakat dengan cara mempelajari keseharian, pola hidup, dan interaksi kelompok sosiokultural, ya, uh, uh, yang tertentu dalam ruang atau konteks yang spesifik. Nah, di sini ada teori dari menurut Bradley, kebudayaan merupakan suatu pengetahuan yang dipelajari manusia untuk menggambarkan atau membentuk tingkah laku seseorang. Ya, jadi bisa dipahami kalau misalkan kita menggunakan metode etnografi ini nih, tidak jauh tidak jauh metode etnografi ini tentang budaya-budaya dan culture seperti itu. Nah, next yaitu tentang research purpose atau tujuan penelitian. Nah, ethnography usually adhere to a community rather than individual focus and concentrate on the description of current circumstances rather than historical events. The main advantage of ethnography is that it gives the researcher direct access to the culture and practices of a group. It is a useful approach for learning firsthand about the behavior and interaction of people within a particular context. Nah, tujuan dari penelitian etnografi itu untuk memahami dan mendokumentasikan kehidupan sehari-hari, budaya, dan interaksi sosial suatu kelompok atau masyarakat. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang nilai, norma, serta pola-pola perilaku yang ada dalam suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Jadi bisa jelas ya kalau misalkan tujuan etnografi ini nih untuk mendalami tentang ya nilai-nilai norma dan dalam suatu kelompok atau masyarakat. Oke, uh, next akan dijelaskan oleh Wirawan. Untuknya dipersilakan. Oke, saya menjelaskan tentang problem formulation atau rumusan masalah. The core of ethnography is observation of the group from the inside. Field notes are taken to record this observation. While immersed in the setting, they form for the basis of the final written ethnography. Ethnography links to sociology, anthropology, community studies, performative arts, and cultural studies, and is gaining impetus as a useful tool for bringing new knowledge and understanding to an audience, as well as revealing power structures. From there, depending on the response of the audience, which can be varied depending on the gender, ethnicity, or social class, it can lead to action. By Smith and Gallo 2007, Hamera and Lenzin, and Lincoln 2011. Jadi seperti yang sudah dibicarakan oleh rekan saya tadi, eh, penelitian etnografi ini lebih berfokus pada mempelajari sisi budaya suatu komunitas.
Jadi hal yang paling biasa, yang paling digunakan untuk observasi adalah field notes, di mana mereka atau peneliti langsung merekam secara langsung kejadian ataupun hal-hal yang terjadi sehari-hari di dalam community itu. Tentu saja sebagai peneliti kita harus terjun langsung ke dalam komunitas yang akan kita teliti. Jika tidak, dari mana kita bisa dapat hasil penelitian kita? Selanjutnya adalah pengumpulan data dan pengolahan data. Field notes record any and all important data, phenomena observed, conversation had, preliminary analysis. For example, if you are researching how service staff interact with customers, you should write down anything you notice about these interactions. Body language, phrases used repeatedly, differences and similarities between staff and customers' reaction. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, yang paling penting adalah field notes tadi ini, catatan, merekam bagaimana perilaku yang terjadi sehari-hari di lapangan. Tentu saja di dalam target penelitian kita. Dengan cara observasi dan merekam tadi, kita bisa langsung mempelajari ulang apa saja yang terjadi, apa perbedaan yang ada di dalam komunitas tersebut. Yang terakhir, selanjutnya adalah keabsahan data. Data yang telah disajikan akan dianalisis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi metode yaitu membandingkan informasi. Jika peneliti mewawancarai responden yang mengaku melakukan satu ritual untuk mengecek keabsahan, maka peneliti harus melakukan penelitian langsung. Yang kedua, triangulasi antar peneliti, yaitu penelitian berkelompok. Jadi ini adalah ya triangulasi antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Yang ketiga adalah triangulasi sumber data, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data berbeda, kemudian membandingkan untuk mengecek keabsahan data yang telah diterima tadi atau diperoleh. Yang keempat adalah triangulasi teori, yaitu membandingkan hasil penelitian serupa pada ranah yang sama. Jadi keabsahan data itu lebih kayak nyari ini valid atau enggak sih yang didapatkan datanya. Jika peneliti sebelumnya meneliti komunitas A pada tahun 2018, kemungkinan besar sudah akan berubah. Maka kita akan menggunakan triangulasi metode lagi untuk meneliti komunitas A tersebut. Lalu kita bandingkan apakah ada perbedaan dalam penelitian kita dengan penelitian sebelumnya, yang disebut dengan keabsahan data. Selanjutnya adalah contoh skripsi yang dipakai sebagai contoh untuk penelitian etnografi. Di mana tuh? Oh, hilang. Skripsi yang kami dapat adalah skripsi internasional, yaitu Aspiration of University Graduates on Ethnography in New York and Los Angeles by John Lowenthal. This thesis is submit to impartial fulfillment of the requirement of the award of Doctor of Philosophy by Oxford Brookes University. Jadi ini untuk doktorat, untuk S3. Lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lena Fitriana. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri khas yang ada dalam contoh skripsi etnografi yang kami ambil. Di sini ada ciri khas penelitian etnografi dalam contoh skripsi yang kita ambil, yaitu data collection lasted 80 months spread over 2 calendar years 2017 and 18. Jadi peneliti di sini juga menggunakan semi struktur interview, di mana untuk etnografi semakin dalam melakukan wawancara, penelitian etnografi sangat bersifat kualitatif. Semakin dalam wawancaranya, semakin bagus juga hasil yang akan berpengaruh besar pada hasil penelitian. Selanjutnya ada the center source of data in the thesis is recorded interview with individuals who I followed up with over time. This method has had the capacity to access diverse times and temporalities of participant lives in their own. Jadi
untuk etnografi sendiri, ciri khas yang paling bisa dilihat adalah peneliti menggunakan metode partisipatori untuk melihat langsung kehidupan objek yang diteliti. Biasanya bersifat partisipatoris ini karena ingin mengetahui lebih dalam mengenai kultur, bahasa, atau pola pikir, pola perilaku dari objek. Dan misalkan contohnya ikut serta dalam proses kehidupan mereka bisa juga menjadi penyatuan budaya antara peneliti dengan objek. Selanjutnya ada di chapter 2 ada research graduating aspiration. Di sini peneliti menggunakan this chapter presents perspective which help to explore this question and which locate the thesis within the literature. Jadi data literatur untuk penambahan data-data penelitian untuk membuat hasil penelitian lebih valid. Jadi untuk penggunaan data tersebut juga semakin banyak data-data atau sumber-sumber, semakin valid juga hasil yang akan ditentukan dalam penarikan kesimpulan dalam penelitian etnografi. Selanjutnya di sini juga ada sampel yang adil atau sampel yang relevan. Sebenarnya penelitian mengambil beberapa 16 sampel yang bisa dikatakan relevan dalam masalah di penelitian yang peneliti ambil. Itu saja untuk ciri-ciri khas dalam penelitian etnografi. Terima kasih kawan Kak Serena. Jadi itu skripsi. Skripsi ini adalah skripsi tentang penelitian yaitu aspirasi atau cita-cita pada lulusan universitas di kota New York dan Los Angeles. Karena dengan perkembangan zaman sudah banyak yang mulai beralih dari ingin bekerja kantoran, mungkin sekarang mereka bisa bekerja via sosial media atau mungkin AI dan semacamnya. Jadi itu adalah tujuan penelitian ini, yaitu mencari langsung terjun ke masyarakat untuk mengambil data apa sih apakah ada yang berbeda dengan aspirasi atau cita-cita para lulusan universitas di New York dan Los Angeles. Ya, jika dirangkum sebagai konklusi, penelitian etnografi ini adalah penelitian berfokus kepada komunitas tertentu yang diteliti adalah terlebih banyak adalah subkultural atau kultur mereka ataupun kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dari norma-norma yang ada di kehidupan biasa. Jadi lebih ke melihat apakah ada suatu hal yang menonjol yang membuat eh, etnis, kelompok, ataupun bangsa tertentu menjadi berbeda daripada yang lainnya. Dan perlu diingatkan lagi, instrumen yang dipakai lebih sering kepada observasi dan wawancara. Selebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika rekan ada yang menambahkan, boleh. Mungkin cukup dari situ saja. Atau mungkin dari rekan kita Lena Lena, Fitriana ada yang ingin ditambahkan? cukup. 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 Oke. Baiklah, kalau misalkan sudah cukup, kita selesaikan presentasi dari kami ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah, mohon dimaafkan. Dan kalau misalkan ada kekurangan dari yang kita ucapkan, mohon dikomentari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paci. Terima kasih. Terima kasih.